السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah memaksudkan untuk hamba-hambanya saat menciptakan mereka adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Padahal tidaklah aku bermaksud ketika menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka semua benar-benar beribadah kepadaku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan perjalanan hidup manusia agar mereka benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu. Dan Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian semua pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masing-masing jiwa akan dibalas dengan sempurna apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Dan mereka tidak ada yang dizalimi sama sekali. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap harinya ketika hamba-hamba Allah hidup tidak pernah berhenti memberikan untuk mereka kasih sayang Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah, bahkan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu dzul fadlil azim." Allah itu maha luas dan besar karunia-Nya, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang ketika Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan itu semua kepada hamba-hambanya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam hari-hari dan malam-malam yang penuh dengan barakah, yaitu hari-hari dan malam-malam syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya, memberikan kabar gembira kepada mereka dengan mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian sebentar lagi syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian di bulan tersebut untuk semuanya berpuasa. Tuftah fihi abwabul jannah. Pada hari-hari itu dan malam-malam itu seluruh pintu surga akan dibuka. Wa tughlaq fihi abwabul jahim. Dan sebaliknya seluruh pintu neraka akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tughallu syayatin, dan seluruh syaitan akan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi laylah khairum min alfi syahr. Padanya ada satu malam
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan barang siapa yang tidak mendapati kebaikan di bulan tersebut, maka dia benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kebaikan yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, hadis ini adalah hadis inti yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin diizinkan untuk sama-sama saling mengucapkan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, kepada saudaranya yang lain, kepada keluarganya yang lain. Bagaimana tidak? Bagaimana orang mukmin tidak gembira dan senang apabila mendengar bahwasanya seluruh pintu surga dibukakan untuknya? Bagaimana orang yang berdosa tidak gembira dan senang ketika dikatakan seluruh pintu neraka tertutup untuknya? Dan bagaimana orang yang berakal tidak gembira ketika dikatakan seluruh setan sudah dicegah oleh Allah untuk mengganggunya ketika setiap kali ingin beramal saleh? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adakah zaman yang lebih afdal dibandingkan zaman ini? Adakah bulan yang lebih afdal dibandingkan bulan ini? Sungguh di antara para ulama mengatakan kedudukan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain laksana ke-12 anaknya Nabi Ya'qub. Bulan-bulan yang lain itu 11 anaknya, sedangkan bulan suci Ramadan seperti Nabi Yusufnya. Dan Nabi Ya'qub memberikan hak-hak yang spesial kepada Nabi Yusuf, sama seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang spesial kepada bulan suci Ramadan dan tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan puasa, bulan untuk melakukan ibadah salat qiyam, tilawatul Quran, bersedekah, dan seluruh amal-amal saleh berkumpul padanya. Ketahuilah, orang yang berpuasa, orang yang membaca tilawatul Quran di bulan ini dan dilatih sejak bulan ini, maka fadilahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya akan meminta kepada Allah, memaksa Allah agar keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Man samar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wa shahwatahu bin-nahar fashafi'ni fihi. Wahai Rabb, aku telah menghalanginya dari makan dan melampiaskan seluruh hawa nafsunya ketika siang pada hari bulan suci Ramadan. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Sedangkan Al-Quran akan mengatakan kepada Allah Subhanahu, mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku menghalanginya dari tidur ketika waktu malam. Dia membacaku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan seluruh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosanya yang lalu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapapun yang melakukan salatul qiyam, salatul tarawih pada saat malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaba, karena iman dia melakukannya dan dia benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan pahala ini, pahala puasa, adalah satu-satunya pahala yang tidak bisa ditandingi oleh amal soleh apapun, baik itu birrul walidain ataupun yang lainnya. Bahkan tidak bisa direnggut oleh Bani Adam yang lain ketika mereka nanti akan berseteru di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mazalim,
akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka boleh saling merampas kebaikan, mereka boleh saling merampas amal saleh, akan tetapi untuk puasa tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka saling mengambilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu amal bani Adam yudha'af. Seluruh amal anak Adam akan selalu dilipat gandakan. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan yang mereka kerjakan minimalnya akan mendapatkan 10 kali lipat dari pahala tersebut. Ila 700 dhi'fin, dan itu akan terus berlanjut membesar dan semakin banyak hingga mencapai 700 kali lipatnya. Qala Allah Ta'ala illa shaum. Kemudian Allah mengatakan kecuali hanya satu, puasa. Fa innahu li. Perhatikan lafaz hadis ini. Kecuali puasa, selain puasa, minimalnya hanya mendapatkan 10 dan paling banyaknya adalah 700. Tergantung bagaimana keikhlasan kita mempersembahkan amal ini kepada Allah. Tergantung bagaimana kemasan kita memberikan persembahan amal ibadah ini kepada Allah. Semakin ikhlas, semakin baik kemasannya, semakin memperbaiki pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, karena dia benar-benar melakukannya untukku. Hanya ini amalan yang tidak bisa dilihat oleh Bani Adam. Hanya ini amalan yang tidak bisa diketahui oleh Bani Adam. Birrul walidain, sedekah, salat, jihad, haji, semuanya bisa dilihat dan disaksikan oleh Bani Adam. Hanya puasa menunjukkan keimanan yang jujur yang muncul dari dalam hatinya. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa dia benar-benar melakukannya karena aku. Wa ana ajzi bih, dan biarkan akulah yang akan mengganjarnya sesuai yang aku inginkan. Yad'u ta'amahu wa syarabahu min ajlih, dia benar-benar telah meninggalkan makannya dan minumnya untukku. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sampai situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seluruh malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung, mereka semua selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang berpuasa. Saat mulai mereka melakukan puasa hingga mereka melakukan iftar, yaitu berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kegembiraan yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, saat ketika dia berbuka, dia bergembira, dia senang karena waktu berbukanya telah datang. Dan yang kedua, farhah inda liqa'i rabbih, dia gembira dan senang ketika dia berjumpa dengan Allah, akan mendapatkan pahala yang tidak ternilai berapa jumlahnya, dan wajah Allah Subhanahu wa taala yang berseri-seri ketika melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula setiap harinya pada saat bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi surga Allah Subhanahu. Setiap harinya, setiap malamnya, tidak pernah Allah berhenti untuk menghiasi jannah Allah Subhanahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sambil menghiasi surga Allah mengatakan, yushiku ibadi as-salihun ayyulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiru ilaik. Sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh akan dihilangkan dari mereka berbagai macam kesusahan dan kesedihan yang selalu mereka rasakan, dan mereka semua akan memasukimu wahai surga. Kemudian mendengar ucapan Allah ini, malaikat-malaikat Allah mengatakan, yunadi fihi munadillah, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang suka untuk mengerjakan amal saleh, kerjakanlah seluruh amal saleh pada bulan ini. Wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kejelekan dan dosa, hentikanlah dan kurangi kejelekan dan dosa-dosa kalian di bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya fadilah-fadilah ini amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mereka-mereka yang berusaha untuk melakukan it'amul masakin, mereka-mereka yang selalu gemar memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan mereka juga mengambil kesempatan ini untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun yang diberikan oleh orang tersebut kepada orang yang berpuasa tadi untuk berbukanya adalah satu buah kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini yang memberikan iftar tersebut akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana yang akan mereka peroleh ketika di akhirat. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang senantiasa memberikan makanan-makanan yang mereka sukai, bukan makanan-makanan yang rendah, bukan makanan-makanan yang tidak cocok buat mereka, ataupun bukan makanan-makanan yang senantiasa dipanaskan sekali, 2 kali hingga 3 kali dan dia pun tidak selera untuk memakannya. Tidak, tapi ala hubbih, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, ataupun orang miskin, atau kepada anak yatim, atau asir, para budak dan tawanan. Makanan hubbih, makanan yang benar-benar dia sukai dan dia selera dengannya. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil memberikan makan, dia mengatakan di dalam hatinya, aku memberikan makan kepada kalian benar-benar mengharapkan wajah Allah. Aku tidak butuh dari kalian balasan apapun ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama nakhaf min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami takut ketika hari di mana seluruh wajah-wajah akan berubah menjadi masam, sebab mereka menyaksikan kengerian yang luar biasa di hari tersebut, yakni hari kiamat. Kata Allah balasannya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Di hari itu orang-orang yang memberi makan ini tidak ada kesedihan sama sekali di wajah-wajah mereka. Justru yang Allah pertunjukkan kepada umat manusia, wajah-wajah mereka berseri-seri, berbinar-binar, gembira, karena mereka di hari itu di dunia telah ketakutan dan mereka balas dengan memberi makan kepada orang-orang tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saat ingin menyambut bulan suci Ramadan, di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari lagi yang tersisa, 3 hari atau 4 hari biiznillah, maka ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk anak keturunan Adam melakukan amalan-amalan mubah, sebagian amalan-amalan mubah yang padahal itu mubah. Makan dilarang oleh Allah, minum dilarang oleh Allah, menggauli istrinya dilarang oleh Allah. Maka terlebih lagi untuk hamba-hamba tadi dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara dosa dan mungkar. Karena itu akan lebih-lebih lagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah hari di mana seluruh amalan akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni di hari-hari itu hamba-hambanya secara cuma-cuma. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba-hambanya pada hari-hari itu, yakni hari-hari bulan suci Ramadan, pembebasan kepada mereka dari calon penghuni neraka. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, iyyaka hati-hatilah kalian semua dari satu permasalahan ini, yaitu permasalahan hati. Karena kalian benci kepada saudaranya, kalian tidak suka dengan saudaranya, kalian tidak mau salam kepada saudaranya,
kalian tidak mau tersenyum kepada saudaranya. Sungguh perkara ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menutupi seluruh kebaikan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seluruh amal akan terangkat kepada Allah, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal itu dipersembahkan oleh orang-orang yang memusuhi saudaranya, orang-orang yang benci kepada saudaranya, orang-orang yang sulit salam dan tersenyum kepada saudaranya. Amalan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa terangkat bahkan untuk melewati telinganya sendiri. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan sampai salah seorang di antara kita mengatakan, tidak, bukan aku yang salah, dia yang salah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, engkaulah yang salah. Ketika engkau membiarkan dan mengikuti hawa nafsumu untuk tidak mau mengalah, untuk tidak mau mensalami saudaramu, bahkan engkau rela mendiaminya selama lebih dari 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, atau bertahun-tahun lamanya. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, man hajara musliman fawqa 3 ayyam, siapapun yang mendiamkan saudaranya, tidak mau bersalaman, tidak mau tersenyum, tidak mau menyalaminya lebih dari 3 hari, famat, 3 hari, tidak dikatakan 3 bulan ataupun 3 tahun, 3 hari kemudian dia mati dalam posisi seperti ini, dakhalan nar, dia pasti masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hajara musliman fawqa sanah fahuwa kasafki damih, siapa saja yang mendiamkan saudaranya lebih dari 1 tahun, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pembunuh saudaranya. Antal qatil, engkaulah sang pembunuh wahai muslim. Hentikan, copot perasaan ini, hilangkan perasaan ini dari dada-dada kita, dari hati-hati kita. Perbaiki hati ini sebelum kita memperbaiki AC kamar kita, sebelum kita memperbaiki kulkas kita karena ingin menyambut bulan suci Ramadan. Lebih dulu kita pantas untuk memperbaiki hati-hati kita, karena ini yang akan mempengaruhi apakah amalan kita diterima atau tidak, apakah kita berhak menerima ampunan Allah secara cuma-cuma atau tidak. Karena hari itu ketika Allah menurunkan ampunannya kepada hamba-hamba Allah secara cuma-cuma, Allah mengatakan, anziru lihazain, tundalah untuk 2 orang ini yang sedang bermusuhan, yang tidak saling tegur dan saling sapa, hatta yastaliha, sampai keduanya mau berdamai dan akur, baru akan mendapatkan ampunan dari Allah secara cuma-cuma. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hentikan anggapan mengatakan sayalah yang benar, dialah yang salah, dialah yang keliru, dan dia pantas untuk mendapatkan yang seperti itu. Berhenti dari perasaan-perasaan yang seperti ini. Siapa yang lebih bersih kehormatannya dibandingkan Rasulullah? Siapa yang lebih terhormat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum sudah difitnah oleh manusia bahwasanya mereka adalah pezina, keluarga dari keturunan zina, dan itu mencoreng nama baik keluarga Rasulullah, mencoreng nama baik dan kehormatan Aisyah ummul mukminin, ibu kita semua, dan juga mencoreng keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Manusia mengatakan demikian, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua? Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, ampuni mereka semua. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin untuk Allah mengampuni kalian semua? Wahai Rasul, wahai Aisyah, wahai Abu Bakar. Maka ma'asyiral muslimin, perintah Allah untuk berdamai, untuk memaafkan, hendaklah kita ingat baik-baik sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, agar hati kita benar-benar bersih dari segala macam hal-hal yang akan menghancurkan semua pahala yang akan kita raih pada saat bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammad warḍallahumma an khulafa'ihi ar-rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.